Gereja City Reach Pemulihan Kupang mempersembahkan Soul Care, renungan untuk memelihara jiwa kita di dalam firman Tuhan. Selamat mengikuti. Saya berdoa mulai hari ini saudara datang ke gereja tidak lipat tangan lalu mulai koreksi, mulai kritik, tapi saudara tidak bikin apa-apa. Saudara tahu bahwa ini punya Tuhan. Hati-hati, beda, gereja beda. Kenapa? Sebab untuk itu Yesus harus mati. Penulis Ibrani bilang jelas, saudara baca ayatnya, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Karena itu ia adalah pengantara dari suatu perjanjian baru, supaya mereka yang telah terpanggil, saudara tidak hanya dapat beribadah. Ayat 15 bilang, saudara dapat bagian kekal yang dijanjikan. Bagian kekal yang dijanjikan itu apa? Namanya sorga. Dan ia telah mati untuk menebus pelanggaran-pelanggaran yang telah dilakukan selama perjanjian yang pertama. Apa itu perjanjian yang pertama? Perjanjian lama. Jadi hargai ibadah, hargai pelayanan, hormati. Sebab untuk saudara bisa duduk, angkat tangan. Tidak usah omong dulu saudara diberkati, dapat jabatan, dipromosi, punya banyak berkat. Tidak usah omong itu, naik pangkat, tidak usah. Dapat proyek ini, tidak usah omong itu dulu. Untuk beribadah saja, Yesus harus mati bagi saudara. Dengan demikian saudara menghormati dia dan memprioritaskan dan mendudukkan dia di hadapan hidupmu. Dan engkau memberi seluruh hidupmu. Kalau engkau sadar ini, maka tidak ada waktu evaluasi orang pun hidup. Yesus akan berdiri membela gereja. Gereja ini, eklesia itu dibangun di atas Kristus. Kristus bilang begini, aku akan membangun jemaatku dan alam maut tidak berkuasa atasnya. Dan siapa saudara? Saudara pikir saudara terlalu hebat untuk mau melawan gereja yang dia bangun? Saya dan saudara akan selesai. Gereja akan tetap berdiri. Oleh karena itu hargai dan hormati gereja. Layanilah Tuhan, cintailah Tuhan. Hasil dari apa yang Yesus lakukan di salib, identitas saya berubah. Saya ingin saudara tangkap ini. Dan apa identitas yang berubah itu? 1 Petrus bilang begini, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Sekarang saudara tahu siapa saudara? Saudaralah bangsa yang terpilih dari Abraham, Ishak, Yakub. Lalu lahir satu bangsa yang besar namanya Israel. Israel gagal, tidak bisa menyelesaikannya. Yesus datang. Waktu Yesus datang, tidak hanya Israel, semua kita dicangkokkan ke dalam keselamatan itu, kata Paulus. Yesus datang bukan buat saudara sebenarnya, tapi karena Israel gagal, Yesus datang. Dan waktu Yesus datang, keselamatan bagi semua bangsa. Tidak ada lagi Yahudi, tidak ada lagi non-Yahudi, tidak ada lagi orang kaya, orang miskin, tidak ada lagi orang pintar, orang non-pintar. Semua orang punya akses yang sama kepada Allah. Engkau dan saya, kamulah apa? Bangsa yang terpilih. Tahu arti bangsa yang terpilih? Bangsa yang dipisahkan, disakralkan, dikuduskan. Itu bukan standar moral, itu pilihan. Saya ingin saudara tangkap baik-baik. Saudara dan saya tidak mungkin datang kepada Allah dan pukul dada karena saudara bermoral. Moral tidak menyelamatkan, darah Yesus yang menyelamatkan. Perbuatan baik tidak menyelamatkan, Kristus yang menyelamatkan. Itu yang membedakan kekristenan dari agama lain manapun di dunia ini. Saudara dan saya dari gelap kepada terang. Kamulah bangsa yang terpilih, imamat rajani. Apa artinya? Saya bisa datang melayani Allah sebab saya sudah ditebus oleh Allah. Saya miliknya Allah. Saya bisa melakukan kegiatan keimamatan. Apa itu? Saya bisa 24 jam 7 hari dalam 1 minggu, kapan saja saya bisa masuk ruang Maha Kudus Allah karena saya sudah ditebus oleh darah Yesus. Demikian renungan Soul Care dari Gereja City Reach Pemulihan Kupang. Tuhan Yesus memberkati.